Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tangguh, Mas Taufik. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Pripun Pak Iwo, puasanya lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar dan tahun ini Masya Allah diberi enak ya, Enak. hanya beberapa hari terakhirnya saya agak panas ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ya secara keseluruhan Masya Allah enak sekali. Tapi akhir-akhir ini juga kemarin hujan ya Pak ya? Hujan ya itu yang kalau secara manusiawinya ya rodok prihatin gitu. Karena apa ya hujannya rata-rata menjelang berbuka. Ini kasihan kawan-kawan yang mencari rezeki melalui itu jualan di menjelang buka puasa. Tapi saya yakin Allah itu khairul makirin, sang perancang terbaik. Insya Allah. Oh iya Pak Iwo, ngobrol-ngobrol diskusi santai nih Pak. Jadi kan kita udah melewati hampir 1 bulan Pak Ramadan dan akhirnya kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Insyaallah, insyaallah. Mungkin pandangan Pak Iwo secara umum dulu ya Pak ya tentang Idul Fitri ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi secara umum pasti dimaknai sebagai puncak bahagianya orang yang selesai berpuasa. Tapi ya itu nggak salah juga gitu ya. Tapi tentu sebagai orang yang biasa kita bertablik, ya secara pribadi akan melakukan evaluasi diri. Karena kan sering diistilahkan bulan Ramadan itu bulan pendidikan ya, syahrul tarbiyah. Gitu. Nah, kalau pendidikan itu ketika sudah menjalani tes atau kalau kemudian ini dianggap sebagai pemusatan latihan itu kan harus ada terukur ya, bagaimana hasilnya. Nah, saya kemudian secara pribadi akan mencoba untuk mengevaluasi diri bagaimana kemudian dengan hasil puasa Ramadan kita. Mengingat Rasul itu memberikan dua pengertian yang seakan kontraproduktif, padahal sebenarnya sama-sama itu sebuah hal yang memang harus dipahami. Yang pertama adalah kabar gembira. Jadi dengan sabdanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasarkan iman dan ikhtisab, ya, berharap pahala sambil mengevaluasi dirinya, maka ada jaminan memang diampuni semua dosanya. Tapi juga ada peringatan keras, gitu ya. Peringatan keras di hadis yang lain, Rasul mensabdakan laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal. Jadi bisa saja orang berpuasa itu zong gitu ya, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka ini penting kiranya secara pribadi saya akan mengevaluasi diri kira-kira seberapa gitu ya. Jadi kan kemudian secara lebih umum karena tadi saya sadar bahwa saya juga sekalipun sangat kecil ya kita diminta untuk juga membina masyarakat gitu ya, diminta masjid sana-sana ya, itu artinya saya juga harus melakukan evaluasi terhadap langkah yang saya lakukan, terhadap dakwah yang saya lakukan gitu. Tapi ini pendapat saya bahwa kalau setuju dimaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, maka tentu berlaku kaidah pendidikan itu sendiri. Jadi kaidah pendidikan itu kan evaluasinya kan nggak sama, nggak bisa digeneralisir, itu nggak bisa. Nah, kita akan melihat tentu menyesuaikan input. Ya, inputnya sama, boleh diuji dengan alat atau sarana tes yang sama boleh. Tapi kalau beda inputnya ya jangan menggunakan standar yang sama, nggak bisa. Ya, satu contoh misalnya
ketika sudah umat ijabah, ya harusnya alat tesnya ya sudah tinggi lah, sudah bicara tentang lillah gitu ya, segala sesuatunya. Jadi sudah bisa diajak ke abstrak itu. Nah, karena memang ya maka Allah wajibkan puasa itu hanya pada orang yang beriman kan itu ya. Karena orang beriman itu apalagi nanti bisa naik ke takwa, itu istilah saya orang yang visioner itu. Orang visioner. Artinya siap dan mau, pasti insya Allah pasti mau diajak berpikir yang visioner yang ke depan. Apa itu? Akhirat. Kalau bukan orang beriman, nggak mau diajak, wah terlalu jauh itu. Akhirat itu apa gitu ya. Nah, dan ini lebih ke keyakinan ya Pak ya. Betul. Makanya tadi saya katakan kita jangan digeneralisir. Wah kamu puasanya nggak berhasil. Ya dilihat dulu inputnya. Dulu sebelum puasa seperti apa. Nah, kemudian sekarang setelah selesai puasa bagaimana. Satu contoh misalnya, ini ada alat ukur yang bagus dari Rasulullah itu. Ada hadis yang menurut saya cukup bagus untuk dijadikan alat tes dia, sarana menguji, mengevaluasi diri. Insya Allah begini sabda Rasulullah itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim jarohu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nah, nanti kalau salah bisa dikoreksi ini ya. Jadi Rasulullah memberikan ukuran sangat terukur. Barang siapa yang ingin masuk kategori orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka yang pertama dia harus memuliakan tetangganya. Kemudian yang kedua dia harus memuliakan tamunya. Nah yang ketiga, mereka harus berbicara yang baik, yang keluar dari lisannya harus yang baik. Kalau nggak bisa, ya lebih baik diam. Nah itu 3 alat ukur barangkali bisa dipakai. Nah kalau yang sebelum puasa misalnya, anak pada orang tuanya kok belum boso kalau dalam bahasa Jawa ya, ijik ngohe dengan orang tuanya. Kemudian menjalani puasa dan diingatkan di TPA atau mungkin di kultum ba'da tarawih atau kultum jelang berbuka puasa ya selama 1 bulan di Syawal kok kemudian ketika biasanya dipanggil ibunya jawabnya ngopo Bu, kemudian sudah dipanggil sekarang di dalem Bu. Nah ini sekalipun baru pada seperti itu menurut saya itu sudah ada hasilnya, gitu. Nah, tapi kalau sudah biasa boso ya ukurannya jangan boso, sudah biasa boso, nah, mesti naik misalnya. Bagaimana sikap ketika menghadapi tamu? Bagaimana sikap ketika bermuamalah dengan tetangga kanan kiri? Ini masih sangat penting. Sehingga kalau saya memaknai di Idul Fitri nanti insya Allah di khotbah saya di Idul Fitri, kemudian di kalau ini saya juga ada beberapa jadwal untuk diminta tausiah halal bihalal. Sudah saya siapkan materi untuk yang saya lihat setelah sebulan atau sebelumnya juga saya sudah mempunyai catatan-catatan. Kita ini ada 2 hal yang penting untuk kemudian dijadikan bahan kajian. Ya. Dan saya berdasar pada surah Saba ayat yang ke-15, 16, dan 17. Ini yang saya lihat urgen dan insya Allah Indonesia banget itu ya. Indonesia banget untuk saat sekarang ini gitu ya. Jadi itu Mas Fajar. Tentunya ini juga harus ada peningkatan ya Pak ya untuk outputnya dari segi keimanan. Dan ada yang menarik Pak terkait dengan hari raya ini. Sebenarnya untuk perayaan ini emang udah sejak lama zaman Nabi atau seperti apa sih Pak budaya seperti ini? Ya, ruhnya, esensinya bahwa hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha memang harus gembira. Gembira. Iya.
Karena Rasulullah memang menyontohkan memang harus gembira. Kenapa gembira? Kita kan sebulan penuh ditempa oleh Allah. Ya, memang harus gembira. Setelah ditempa, kemudian jelas yang akan didapat oleh orang yang berpuasa itu jelas. Ya, jelas akan dimaafkan, diampuni kesalahannya selama tadi imanan wahtisaban. Makanya kemudian mensyukuri itu dengan lisan, ya alhamdulillahirabbil alamin. Maka setelah maghrib di hari terakhir itu kan kemudian bertakbiran kalau bahasa kita, ya memperbanyak takbir sampai kemudian besok di tempat sholat Idul Fitri. Nah, juga dimaknai dalam perbuatan. Maka yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitr, ya harus wajib itu keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan tidak sempurna. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Justru menerima, mau menerima. Nah, dengan mau menerima ini, ya karakter mutakin sesungguhnya. Ya, kalau hasil takwanya hasil puasanya mencapai mutakin, kan karakter mutakin itu pemberi, bukan peminta. Maka kalau kondisinya sedang belum ada, kemudian diberi, insya Allah punya cita-cita. Semoga Allah kabulkan ke depan, saya ganti bisa memberi. Nah, ini ada motivasi itu. Dan kalau kemudian pakai pakaian yang bagus, jangan salahkan. Karena itu bentuk dari syukur. Yang penting, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, nanti sudah masuk ke sombong. Nah, sombong salah satu penyakit hati yang harus hilang setelah kita berpuasa. Oh gitu ya. Ini berarti zakat ini sebagai implementasi ya Pak ya dari apa yang Rasulullah ajarkan tentang hari raya itu harus bahagia. Harus bahagia. Ya, maka jangan sampai kamu kok murung, nggak ada sarapan, nggak ada makan siang. Nah inilah maka ada syariat dengan zakat fitr. Pak, mungkin sedikit diskusi ya. Ini bahwa ketika hari raya, apakah ini juga dilakukan sebatas sebagai perayaan saja, simbolis, ataukah ini juga sebenarnya ada makna arti tersendiri? Saya melihat kalau perayaan otomatis ini ada suatu hal yang memiliki arti besar, Pak. Kalau kita hanya melakukan sekedar perayaan simbolis, Ramadan, Idul Fitri, setelah itu bekerja kembali, terkadang orang-orang kan beraktivitas kembali, pusing, karena terlalu berfoya-foya saat hari raya Lebaran. Nah, bagaimana kita mengimplementasi secara esensial makna hari raya Idul Fitri ini sendiri, Pak? Oke. Satu sikap yang memang harus dikembangkan, terus digaungkan di masyarakat. Jangan berlebihan, apapun. Jangankan sesuatu yang bukan berupa ibadah. Ibadah aja berlebihan tidak dibenarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Nah, maka kita ini jangan berlebihan. Bahwa gembira, iya harus. Karena memang hadisnya juga jelas. Jadi Allah mempersaksikan pada semua makhluk yang kemudian mendengar dari seruan Allah itu. Pernyataan Allah itu terkait dengan selesainya umat Muhammad SAW berpuasa itu, Allah akan memberikan hadiah. Semua mendengar kecuali dua, jin dan manusia. Nah, maka kalau kemudian bergembira wajar, tapi sekali lagi tuntunan di dalam manusia bertakwa itu tidak boleh berlebihan, baik ketika bersedih maupun ketika gembira. Nggak boleh berlebihan. Beriman, bertakwa itu boleh lo bersedih, boleh lo menangis, tapi nggak boleh berlebihan. Demikian juga tertawa, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Gitu ya. Sehingga nanti akan ada kemudian tadi hasil-hasilnya tadi bisa dilihat dari hasil puasa tadi. Nah, misalnya tadi, kalau kemudian dulu belum boso dengan orang tua atau istri, ini kan banyak ya. Istri wah gembira banget, tapi ternyata dia nggak boso dengan suaminya. Nah, gimana istrinya Mas Tangguh? Boso enggak? Ini harus diberi pengertian gitu. Kalau sampai tidak diberi pengertian nanti salah kita sebagai suami. Nah, tadinya belum boso kok sekarang boso. Itu hasil dari
puasa kita. Jadi kita memang harus ada pada, mungkin agak susah Pak ya, titik keseimbangannya Pak ya, di mana kita juga tidak bisa meremehkan tentang perayaan itu, karena itu sebagai salah satu bentuk kebahagiaan, rasa syukur, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan tentang makna secara esensial itu. Iya. Tadi asal kita pegang, tidak boleh berlebihan, dan harus dilakukan dengan lillah, insya Allah gembira, bahagia, dan berpahala. Nah, itu ya, gembira, bahagia, berpahala. Tapi kalau sampai kemudian lepas kendali, ya mungkin gembira, tapi bisa celaka atau bahkan dosa. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Pak Wiyoho, matur suwun sangat yang tadi udah ngobrol-ngobrol soal makna Idul Fitri. Ini semoga bisa bermanfaat buat saya yang masih fakir ilmu. Dan tentunya Pak, Lebaran itu tidak lepas dari kue-kue dan roti-roti di Pak Wiyoho. Ini depan Pak Wiyoho ada roti cahaya disebut ini. Oh, ya. Kebetulan ya, karena saya anggota harian pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo, tentu punya tanggung jawab moral atas program-program Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satunya di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu kan mendorong lahirnya industri. Nah, oleh salah satu ortom itu organisasi otonom di Muhammadiyah ini ditangkap, yaitu oleh ibu-ibu atau Aisyah. Ya. Pimpinan wilayah Aisyah ini kemudian ini memproduk biskuit ini dengan nama biskuit cahaya. Ini produknya pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Nah, tentu tanggung jawab moral kami keluarga besar Muhammadiyah ya ikut untuk mengembangkan. Nah, salah satunya kami ya sepakat dengan istri, anak, kemudian bahkan tetangga kanan kiri pada ini dengan berbagai macam. Wah, ini sekalian promo ini ya. Karena ini tugas. Kalau ini nanti bisa berkembang baik, saya kira ini menjadi kontribusi yang tidak kecil oleh Aisyah maupun Muhammadiyah pada umumnya pada bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwoho Aji Santoso atas nama pribadi keluarga besar Muhammadiyah daerah Sukoharjo, juga keluarga besar pimpinan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Jawa Tengah mengucap selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada yang pertama saudara-saudaraku masyarakat di Sukoharjo dan juga masyarakat insan pencaksilat di Jawa Tengah. Dan yang kedua, para pimpinan pemerintahan baik dari tingkat desa, di Desa Mulur, Forkompimda Kecamatan Bendosari, Forkompimda Sukoharjo, dan yang terhormat Ibu Bupati Sukoharjo, Hajah Eti Suryani SIMM, beserta keluarga, dan Mas Wakil Bupati, Mas Eko Sabto Purnomo Sarjana Ekonomi, beserta keluarga. Tentu kami banyak khilaf dan salah selama pergaulan ini. Sekali lagi, kami mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.